Susmi Dasko Ahmad, politisi dari Partai Gerindra, mengatakan bahwa potensi pilkada di Jakarta akan terjadi 2 putaran dan mengacu kepada hasil penghitungan sementara dari KPU. Jadi kalau pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan realcon dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari Paslon Ridho, Pak Riza Patria, sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Demikian. Itulah tadi pernyataan Susmi Dasko Ahmad yang mengacu kepada tim pemenangan Ridho, yakni yang mengatakan akan terjadi potensi 2 putaran. Dan inilah ketua tim pemenangan tim Ridho, yakni Reza Patria, yang mengatakan bahwa realcon telah mencapai 100% dan pilkada Jakarta akan terjadi 2 putaran. Kita dengarkan pernyataannya. Realcon atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono, dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.333.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17 dengan perolehan suara 1.748.000. Paslon nomor 2 10,5% dengan perolehan suara 459.075. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional. Ya, itulah tadi pernyataan Reza Patria yang merupakan tim pemenangan daripada tim Ridho, di mana kemenangan yang diakui oleh Pramono Anung itu tidak bisa dilakukan dikarenakan pilkada Jakarta akan terjadi 2 putaran. Ya, seperti kita ketahui undang-undang di pilkada Jakarta bahwa harus memenuhi 51 50 plus 1% untuk memenangkan Pilgub Jakarta. Hah? Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi 2 putaran. Itu kata siapa Pak Hasto? Katamu. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Paslon nomor urut 3 atau 49,28%. Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Apalah Pak Hasto sekjen PDIP nih ya. Pak Hasto lagi mengarang cerita, ya. Emang siapa yang bilang kalau ada yang maksain jadi Jakarta 2 putaran? Siapa Pak Hasto? Ngomong lah. Ketum sampean yang ngomong. Udahlah, capek. Lebih bagus aku ucapkan selamat
kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihan Pak Prabowo ya, yang mayoritas hampir di semua provinsi menang. Mantap, selamat. Di Banten ada Bang Andra Soni dan Pak Dimyati, di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak, di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya dengan Pak Erwan, di Sumut ya ada Bang Bobi Nasution dan Pak Surya, di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang Haris Pratamura, dan masih banyak lagi calon gubernur dan calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Prabowo itu menang. Mantap, selamat sekali lagi, dan selamat juga karena Banteng sudah memang kalah itu berat ya, tapi ya harus ikhlas. Jadi Pak Hasto, janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta jadi putaran kedua. Kita tunggu aja real count KPU RI, biar itu yang memutuskan. Karena dugaan kuatku malah ya, grupnya Pram Rano dan Partai PDIP nih yang pengen banget satu putaran agar Pram Rano langsung menang. Karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua dan lawan Pram Rano, bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan. Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama, putaran kedua Leung kalah. Dan tinggal nyanyi, mau dibawa kemana nasib Banteng ini. Oke, jadi posisinya kalau untuk di Jakarta, Mas Jayadi, apakah memang belum ada yang absolut, belum konklusif untuk menyatakan ini akan satu putaran atau dua putaran meskipun sudah ada klaim-klaim? Kalau di hasil quick count LS itu suara untuk Pram Rano itu berkisar antara 49,58% sampai 50,62%. Margin merahnya 0,52 karena kita menggunakan 1000 sampel. Itu artinya suara Pram Rano mungkin di bawah 50%, mungkin di atas 50%. Jadi kalau ada yang mengklaim dia menang satu putaran, ya itu separuh benar. Kalau dia ada yang mengklaim dia akan ada dua putaran, itu juga separuh benar. Karena masih 50-50 kan. The result can go either way. Bisa begitu kan istilahnya, bisa kemana. Jadi begitu, tidak konklusif memang kalau berdasarkan hasil dari quick count. Tapi dari itu mengindikasikan bahwa hasil akhir nanti itu pasti sangat sedikit di atas 50% atau sangat sedikit di bawah 50% kemungkinannya gitu. Karena kalau pas 50% kan agak susah tuh. Ya, jadi itu yang menjadi tantangan. Bagaimana memastikan bahwa hitung-hitungan KPU itu benar-benar bisa diakui oleh semua pihak. Oke. Karena split antara akan satu atau dua putaran itu sangat sedikit nanti selisihnya gitu. Meskipun pemilu presiden dimungkinkan untuk terjadi putaran kedua dan memang tidak dilakukan karena memang putaran pertama sudah selesai, tetapi kami tetap menganggarkan waktu itu dan juga menyusun tahapan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua. KPU DKI juga demikian, sama, tetap mempersiapkan penganggarannya dan juga pelaksanaan tahapannya sampai putaran kedua. Nah itu pasti. Jadi yang jelas kalau nanti urusannya di tahapan pelaksanaan pilkada yang diatur oleh KPU daerah, dalam hal ini KPU DKI, tentu kalau misalnya terjadi itu dua paslon yang teratas yang akan dilibatkan. Tapi kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi juga kita tunggu nanti hasil dari rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, kemudian di kabupaten kota sampai kemudian tingkat provinsi. Jadi keputusan KPU untuk ditetapkan dan apakah itu nanti akan ada putaran kedua atau tidak baru bisa dilihat dari situ. Tapi dari sisi perencanaan program dan tahapan serta penganggaran tentu sudah disiapkan. Nah, apa terkait dengan tudingan macam-macam, KPU tidak dalam rangka berspekulasi untuk merespon apakah tudingan atau asumsi-asumsi semacam itu. Yang jelas kami tegaskan kepada jajaran kami di bawah, tadi juga sebagian sudah diupdate oleh Bu Betty terkait dengan komitmen kami di jajaran KPU baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilkada dengan baik, melayani pemilih dan juga peserta pemilu, termasuk komitmen untuk mengunggah hasil yang tadi sudah disampaikan salah satunya di DKI, progresnya kan juga di atas 95%. Jadi itu sebenarnya bentuk dari pertanggungjawaban KPU. Nanti kami juga melihat tentu momen. Jangan pilih Pramono Anung dari PDIP di putaran kedua.
Setelah kemenangan mengejutkan dan viralnya hasil quick count Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP kini menjadi sorotan publik. Selain karena ada dugaan kecurangan partai PDIP Ibu Megawati, banyak bukti digital yang beredar bahwa mereka terlibat dalam manipulasi surat suara. Karena kemarin saat pemilihan banyak ditemukan surat suara kosong yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Sebagai warga asli Jakarta, kami tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada PDIP untuk berkuasa. Sebab selama ini, PDIP sudah dikenal sebagai partai yang lebih mendengarkan perintah Ibu Megawati daripada mendengarkan suara rakyat kecil. Jika mereka kembali berkuasa, bisa dipastikan aspirasi warga Jakarta akan semakin terabaikan. Jadi jangan sampai di putaran kedua ini, mereka kembali melakukan kecurangan dan manipulasi suara. Kita harus tegas. Jangan biarkan PDIP dengan simbol bantengnya menguasai Jakarta. Jangan pilih Pramono Anung dari PDIP di putaran kedua. Setelah kemenangan mengejutkan dan viralnya hasil quick count Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dari PDIP kini menjadi sorotan publik. Selain karena ada dugaan kecurangan partai PDIP Ibu Megawati, banyak bukti digital yang beredar bahwa mereka terlibat dalam manipulasi surat suara. Karena kemarin saat pemilihan banyak ditemukan surat suara kosong yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3. Sebagai warga asli Jakarta, kami tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada PDIP untuk berkuasa. Sebab selama ini, PDIP sudah dikenal sebagai partai yang lebih mendengarkan perintah Ibu Megawati daripada mendengarkan suara rakyat kecil. Jika mereka kembali berkuasa, bisa dipastikan aspirasi warga Jakarta akan semakin terabaikan. Jadi jangan sampai di putaran kedua ini, mereka kembali melakukan kecurangan dan manipulasi suara. Kita harus tegas. Jangan biarkan PDIP dengan simbol bantengnya menguasai Jakarta. Kami KPU menghimbau ya kepada masyarakat dan pemilih DKI Jakarta menunggu hasil rekapitulasi berjenjang. Kan gubernur terpilih itu harus 50% lebih. Jadi apapun hasilnya, kalau tidak ada yang 50% lebih, otomatis akan ada putaran kedua. Sampaikan di situ bahwa jika ada putaran kedua akan dilaksanakan di 26 Februari tahun 2025. Ya! Anda sekarang boleh berbahagia karena hampir semua daerah, provinsi, PDIP tidak ada satupun yang menang. Bang, katanya di Jakarta menang. Ya, tinggal satu-satunya Jakarta yang menjadi harapannya PDIP untuk bisa menang. Karena sampai dengan jam sekarang, justru suara Pram di bawah 50% setelah semua data quick count masuk 100%. Ini artinya apa? Ketika suara tidak mencapai 50+1, terjadilah putaran kedua. Iya. Gila, berarti diadu lagi, Bang. Iya. Berarti pemilu lagi, Bang. Iya. Berarti coblosan lagi dong, Bang. Iya. Waduh, kemungkinan PDIP bisa kalah dong, Bang. Itulah peluangnya. Karena saya muter di beberapa tempat di Jakarta, orang itu banyak yang milih Dharmakun. Saya bilang ke mereka, Dharmakun peluangnya seberapa besar? Ya, tapi bagus, mudah-mudahan dipercaya, bla 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 bla. Enggak, bukan seperti itu. Peluang menangnya berapa besar berdasarkan hasil survei kemarin? Ya, artinya dengan kalian memilih Dharmakun itu membuat suara Pram di atas suara RK, betul kan? Betul kan akhirnya? Coba kalau dipul jadi satu, ya mungkin bisa jadi hanya satu putaran. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa. Akhirnya nanti head to head antara Pram dengan RK di Jakarta diulang. Pemilu putaran kedua. Bang, gila Bang. Kalau begitu nanti bisa habis dong Bang, nggak dapat
Gubernur dong Bang, bisa jadi. Kan kita udah bilang, kan kita udah sepakat di setiap video ya. Apa sepakatnya? Tidak memilih calon pilkada serentak seluruh Indonesia yang didukung oleh. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta. Ini seru ya. Nanti akan lebih seru lagi. Tolong please orang-orang PDIP, elit-elit PDIP ya, komentar di semua sosial media atau membuat konferensi pers sesering mungkin. Kayak Hasto misalnya. Ya, partai coklat itu harus dikapitalisasi terus-menerus supaya nanti menang. Bener Bang, supaya menang. Lah gimana? Gua bilang penyebab kalah itu Hasto Kristianto yang omongannya selalu menyerang Jokowi. Terus kan kalian nggak percaya. Ya udah, sekarang kalian nggak percaya, sekarang gua balik. Teruskan menyerang Jokowi, teruskan menghina Jokowi, teruskan mencaci maki dan merendahkan Jokowi dan keluarganya. Kalau mau pengen menang di putaran kedua. Serius Bang? Serius. Enggak, kalau serius ntar gua jalanin ini. Ya coba aja. Coba. Kan kemarin sudah membuat fitnah tuh sama Koni. Ya. Jadi bahan ketawaan orang. Herannya ya, sekelas Akbar Faisal, waduh serius banget menanggapinya. Oh ya? Aduh, saya pada titik ini. Loh, kita udah tahu Koni itu siapa. Berkali-kali dia menghembuskan hoax. Masa nggak tahu sih Akbar Faisal? Loh, kita tahu Hasto itu siapa. Berkali-kali menebarkan hoax. Masa sekelas Akbar Faisal masih percaya? Bar, apa kabar? Masa lu gak sama gua? Derajatnya tinggian gua, Bar. Ayo lu, diam lu. Kenapa? Lu lebih mempercayai itu, padahal itu hoax. Gua tidak mempercayai itu sama sekali. Hah? Kenapa? Dasarnya dia memang sudah orang yang tukang memproduksi hoax dan menyebarkan hoax dari dulu. Aduh, Akbar Faisal masih di bawah gue. Kayak begitu kok diseriusin. Bar.